Ishak, Yakub. Nah itulah Abraham Daud. keturunannya apa? Bukan, Kristen dia tidak mungkin keturunannya. lahir dari keturunan Ismail, tidak mungkin karena dia tidak ada janji tidak ada, Tuhan tidak punya janji sama Ismail. Dia Oke, punya janji silakan sama aja, Ishak, sama silakan, Yakub. silakan dengan segala macam congor Anda. Sekarang Memang buktikan kalau kenyataan dan fakta Yesus. itu fakta dari Ya, kitab, silakan, saudara. silakan, silakan, Bung. Sekarang tolong tunjukkan bukti kesinambungan benang merah antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Silakan, silakan. Di tahun yang baru saya mengajarkan Tunjukkan bahwa satu menyembah aja. Yesus. Tunjukkan satu murid Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Silakan. 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 Ini bukan mengajarkan agama Kristen, mengajarkan menyembah Yesus Kristus. Ya, Dan coba tunjukkan siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. wah, semuanya di dalam perjanjian baru. Nah, Semuanya. ini teman-teman. Tengok. Padahal inilah jembatan Nah, untuk sabar. menyambungkan. Diam. Inilah yang menyambungkan antara ajaran Yesus dengan Kristen. Kata Anda Yesus tidak mengajarkan agama. Faktanya Kristen adalah agama. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang kedua, Anda memfitnah lagi muridnya. Semua muridnya mengajarkan menyembah Yesus. Saya minta, mana buktikan kepada saya. Tak bisa Anda buktikan, berarti tidak ada hubungannya. Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Murid-murid Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Kecuali hari ini ada di antara Kristen yang mampu menunjukkan data. Ada satu murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. Kalau Satu muridnya aja. tidak mengajarkan orang untuk menyembah Yesus, buat apa ini orang mau menyembah Yesus? Dia kan berkeliling dunia untuk mengajarkan. Tolong tunjukkan satu Orang-orang- dari ke-12 murid orang yang Yesus menyembah yang berhala. mengajarkan Dia bukan- menyembah Yesus. Satu aja. Aku ambil di Alkitab. Oke, aku ambil. Silakan. Tapi- Silakan. Silakan. HP ku cuma satu. Sambil kitab dulu, sabar ya. Iya, Itu silakan. banyak. Saya buka dulu ya. Silakan, saya minta satu murid saja, satu murid yang mengajarkan menyembah Yesus, satu murid saja. Silakan. Illal ladzina zalamu minhum. Ternyata di antara orang Yahudi dan Nasara ada orang zalim. Padahal kalau ditanya teman-teman, siapa yang mengajarkan Islam? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jelas langsung. Ini ditanya, siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus. Mana dalilnya? Murid Yesus. Mana dalilnya? Baru dicari. 2 detik sebelum kiamat, kamu tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu. Karena memang tak ada. Banyak. Silakan. Yesus mengatakan juga jangan, belum waktunya. Waktunya setelah dia naik di surga baru sebarkan. Iya. Ada kan di ayat itu? Ada kan tidak di Alkitab itu kau Iya. baca? Saya mau tanya apakah ada itu yang ayat itu? Belum waktunya kamu, dia selalu sampaikan kepada murid. Yesus mengatakan di dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tunggu setelah dia naik di surga baru Tetapi sebarkan. Nah, itu. apabila dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Siapa? Seorang penolong lain. Siapa penolong lain itu? Anda mau mengatakan murid Yesus? No. Murid Yesus hanya menerima pengajaran. Murid-murid Yesus akan menerima pengajaran dari penolong lain, bukan dari Yesus. Semua ajaran yang porsi Yesus sudah disampaikan kepada muridnya. Apa kata Yesus? Masih ada loh yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarimu tentang segala sesuatu
kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Berarti yang datang mengajarkan segala sesuatu itu kepada murid Yesus, itu bukan Yesus, tapi penolong lain. Jadi tidak ada kemudian Yesus dan muridnya mengajarkan karisteng. Ayo, Maksudnya itu adalah Ayo. itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, penolong itu adalah Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan kepada pengikut Yesus, saudara, bukan manusia. Oke. Roh Kudus itu adalah Baik. adalah Baik. roh yang di Oke. Oh, oke, Saya ikuti. Yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Saya ikuti. Yang datang di Pulau Patmos siapa? Jawab dengan jujur. Jawab. Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Jawab dengan jujur. maksudnya yang apa yang datang di Pulau Patmos? Kan katamu yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Oke. Ya. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Ayat mana itu? Coba supaya saya ayat di mana itu supaya saya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wah, Itu siapa sendiri itu? yang menampakkan diri kepada Menurut Paulus. menurut Anda yang datang setelah Yesus siapa? Seorang penolong lain yang Anda katakan Roh Kudus. Oke. Sekarang yang datang kepada Paulus itu siapa? itu Yesus sendiri menampakkan diri. Berarti Yesus bisa menampakkan bohong. dirinya sendiri. Berarti bisa Yesus memakai Roh bohong. Kudus. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Karena Dia Paulus itu mengatakan memang yang istimewa. datang setelahku. Yang datang setelahku siapa? Nah, ini bang, Paulus itu istimewa, mau dipakai khusus oleh Yesus untuk ini. Saya Bahkan tidak tanya itu istimewa, sedangkan kami, martabak orang-orang Kristen istimewa, biasa, martabak ya, spesial, saya nggak Bang, tanya itu. Yang kita- saya tanya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus sendiri kan memang Yesus memakai sendiri, dia sebagai Yesus penyebar agama, sendiri, ajaran Yesus itu. sendiri yang datang Ya. kepada Paulus. Saya Dia ulang bilang, lagi. sebarkanlah ke seluruh dunia. Itu Saya Yesus ulang sendiri. lagi. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang datang setelah dia pergi, Yesus sendiri atau penolong lain? Yesus palsu. Yesus palsu. Itu kepada orang-orang Kristen nanti. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus sendiri atau penolong lain? Penolong lainnya itu Roh Kudus. Penolong lain. Ingat ya? Nah, Ingat kata saudara, ya. yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Ya itu Yesus sendiri. Ya udah, kena kau di situ. Nah, enggak ada kena. Hanya orang-orang tolol yang tidak akan mengerti soal itu. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penolong lain. Yang datang Ya. kepada Paulus justru Yesus karena dia menampakkan diri sendiri. Iyalah, ketawain aja. Memang Tuhan itu selalu diketawain oleh dunia. Ajaran Tuhan itu diketawain dunia. Anda sendiri yang mengatakan setelah Yesus pergi yang datang adalah penolong lain. Itu Tapi dijanjikan ternyata kepada yang datang seluruh kepada manusia. Paulus justru Yesus. Gak nyambung kan? Seperti Nah, kita orang Kristen untuk sekarang menyambungkan kemudian siapa yang datang kepada Paulus? Ingat, Yesus berkata begini dalam Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Paulus tidak pernah memakai nama Yesus. Dia tidak menyamakan dirinya sebagai Yesus. Yang datang, suara yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nah, itu Yesus memang nyata. Yang dimaksud begini, itu ayat itu, sabar kau dengar dulu. Berhati-hatilah, itu maksudnya manusia yang datang seperti Sekali lagi dong. sebagai nabi itu.
yang datang dari surga langsung. Tangkap Bagaimana Bang kita Suma. tahu begitu? Kau menjelaskan Tangkap Bang kita, Suma, kita penghujat. dengarkan, kita menjelaskan, kau ribut. Gimana? Namanya di rumahnya mereka. Ya nikmati aja, dengar aja apa yang dimaksud mereka itu. Kita nikmati Sekarang aja. saya ulang pertanyaannya. Saya kembali, mudah-mudahan Kalau kita otak mau saudara jelaskan, bisa dia berfungsi. Saudaraku, pelan-pelan. Menurut Yesus, Begini saja, Bang. waspadalah Ada ribuan kepada saja itu bisa iblis dibedakan. yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makhluk itu yang yang datang, faedahnya? dengar. Sama kamu, apa Makhluk faedahnya ini? halus. Apa Dengar, faedahnya dengar. ini? Apa Makhluk faedahnya ini? Aku halus, tanya kamu. makhluk halus yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Tidak, itu yang dimaksud Yesus Faedahnya. adalah Nabi Isa. Mengaku Yesus, mengaku dia mengaku. Yang disamar-samarkan Yesus padahal Nabi Isa itu palsu. Saya ulang lagi, makhluk halus yang datang Hati-hatilah kepada kalian yang mempercayai Nabi Paulus Isa. Karena Nabi yang Isa itu mengaku akulah Yesus yang kau aniaya, itu siapa? Yesus palsu. Nabi Isa palsu itu. Itu bukan Yesus, Nabi Isa itulah yang dimaksud Yesus. Hati-hatilah kamu. Saya ulang. Karena akan muncul Saya ulang. kesaingannya Yesus, yaitu Nabi Isa itu. Saya ulang. Makhluk halus yang hanya suara saja yang didengar oleh Paulus di padang gurun, ya, itu memakai nama siapa? Makhluk halus ini menggunakan nama siapa? Nah, Yesus mengaku bahwa akulah yang kau aniaya. Karena Paulus suka menganiaya orang Kristen. Yang mengaku Yesus di situ siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Kesaksiannya Paulus dengan Paulus. anak buahnya yang ada di situ. Itu anak buahnya. Dari Disaksikan mana anak buahnya. Paulus tahu? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Oh, dia lihat sendiri kok. Karena dia waktu masih hidup. Yesus masih hidup, Apa dia yang sudah pernah dilihat? lihat Yesus. Apa yang dilihat Paulus di situ? Karena Dia Paulus melihat sudah pernah wajah. menyaksikan Yesus dengan mata kepala. Dia masih hidup. Dia hanya mendengarkan suara dan seperti- melihat cahaya. Bukan Dia zaman hanya sekarang mendengarkan kita ini hanya lihat suara. film, tapi Yesus Dia pernah hanya berjumpa. mendengar suara dan melihat cahaya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya bentuk cahaya. Ah, dia kan Kisah sudah- para Rasul, dengar. Kisah para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang ke bumi dengan lengkap jasad. Itu kata malaikat. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara dan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, itu suara siapa? Kalau Anda mengatakan itu suara Yesus, itu mustahil. Karena Yesus mengatakan, satu, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dua, yang datang setelah aku adalah Yesus palsu. Di mana dalilnya? Siapa yang mengaku- Matius mengaku 24 Yesus setelah nomor dia mati 600 tahun 24. kemudian? Lalu Nabi kemudian Isa. yang ketiga endingnya adalah Yesus berpesan yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu penolong Nabi lain, Isa. bukan Yesus. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus, tetapi penolong lain. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, tapi penolong lain. Penolong lain yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Buka lagi kupingnya. Menurut Yesus yang datang setelah ngomong apa Yesus, sih? Ngomong apa? bukan Yesus. Ngomong Buka apa lagi sih? kupingnya. Ngomong apa Buka sih? lagi Ngomong kupingnya apa sekali sih? lagi. Ngomong apa? Menurut Yesus Ngomong apa yang sih? Ngomong datang apa setelah sih? Yesus, Ngomong apa? bukan Ngomong apa? Yesus. Ngomong Saya ulang lagi. Ngomong apa? Ngomong Buka apa? juga Ngomong- mulutnya. Yang Ngomong apa? datang Ngomong setelah apa? Yesus, Ngomong apa? menurut Yesus, Ngomong apa? bukan Yesus. Ngomong Buka apa? matanya. Yang datang setelah lagi itu, Yesus, kasih menurut kesempatan. Yesus, bukan Yesus. Berarti yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus di padang gurun, bukan Yesus.
tapi ngaku-ngaku Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Paham? Matius 24 nomor 24. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat Ya, di akhir untuk zaman menyesatkan nanti akan datang. orang. Akan Aku telah datang mengatakannya jadi terlebih zaman dahulu mengaku-ngaku kepadamu. akan Yesus. Camkanlah, akan ada Yesus palsu. Camkanlah, akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus palsu, melakukan mukjizat-mukjizat, menyesatkan banyak orang. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah, akan ada Yesus palsu. Sedangkan aku Yesus asli nanti datang seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Semua manusia dari timur sampai barat akan tahu. Sedangkan yang datang kepada Paulus, yang tahu cuman Paulus. Yang datang kepada Ananias, yang tahu hanya Ananias. Yang datang ke Pulau Patmos hanya pengarang kitab Kitab Wahyu. Sedangkan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua seperti matahari yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dunia semuanya akan tahu tentang kedatanganku yang kedua. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Inilah yang pertama tadi saya katakan. Siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membawa-bawa nama Yesus, mentobatkan orang di luar untuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat sejahat-jahatnya tidak menyembah Yesus. Di luar daripada itu, ada ahli Taurat yang keluar dari Israel mengajarkan kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, yaitu menyembah kepada Yesus. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya ahli Taurat, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak menyembah Yesus. Tapi pengajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi, pengikutnya justru menyembah Yesus. Bah, ini host, boleh kita bertanya? Kedatangan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua belum terjadi ya, tetapi sudah berdatangan Yesus lain yang bukan Yesus. Tahu itu orang Kristen tahu. Kalau kedatangan kedua itu orang Kristen tahu. Saya mau bertanya. Terus yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? minum jus timun dulu kau. Kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus ini? Kutanya dulu. Kedatangan yang kedua belum. Lalu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus untuk mendirikan Kristen? Saya tidak mau ke situ dulu. Saya mau begini dulu, bro. Begini, kita tidak usah itu dalil itu namanya. Begini tidak. Begini bang semua. Moderator sportif bagi dong. Orang Kristen sportif. Sekali lagi bang. Bagi sekali orang lagi. Kristen. Sekali lagi. Ya udahlah bang, silakan. Ya udah. Nggak enak kalau Begini, tidak bang, dilampiaskan ketawanya bang. Nanti gondok. Iya, Lanjut. tidak apa-apa, piaskan ya, betul. Kita kalau sebagai orang Kristen bang, begini, bagi orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak bisa dipahami. Apa itu Roh Kudus bang? Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Saya bang? tidak terlalu mau bicara ke situ bang, itu akan melenceng. Saya cuma mau jelaskan di sini. Kalau tidak ada Roh Kudus orang Kristen, saya tanya apa itu Roh Kudus? SIM, Bang, STNK, Marta, tengok dulu sekeliling ada masa nggak? STNK, Begini bang, BPKB motor, apa itu Roh Kudus? Ajarin saya dulu, ajarin dulu apa itu Roh Kudus. Bang Suma tidak perlu diajari itu karena belajar juga. Tapi iya, kalau saya dalam ingin tahu Kristen itu apa ada itu Roh namanya Kudus? Makhluk Trinitas. halus. Trinitas. Jadi terserah lah Bang Suma itu. Cuma begini bang, begini. Abang tinggalkan di NKRI ini, NKRI. Di NKRI ini ada berapa agama? Ada 5. Ada berapa agama? Minimal 5. 6. Ya 6. 6 bro. Tambahin lagi. Nah, itu abang Kau salah. cuma diam Tambah dulu, 7. kasih kesempatan orang ngomong. 6. Kemudian begini bang, abang kan lahir di tahun berapa? Sejak Indonesia Saya didirikan lahir itu tahun sudah banyak berapa? agama. 2003. Terus
Baru kemudian begini bang, abang ini bukan Tuhan juga yang mau menjustis agama ini begini. Anda bukan Tuhan. Anda juga bukan Begini Tuhan. saja, Mas Melantik Umar. anak orang jadi Saya Tuhan. memang bukan Lebih Tuhan. parah itu. Saya manusia. Tidak bang, Anda tidak boleh mencap orang salah. Misalkan Anda bukan Tuhan, Anda manusia biasa. Dulu kalau dijelaskan. Begini Cuma- Kitab Anda Indonesia ini sendiri. hidup Kenapa Anda beragama. bantah kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan, mutlak keputusan Ya sudah, kalau Tuhan. begitu jangan ajarkan agama Anda ke tidak Islam-Islaman. ada manusia itu bang, makanya itu Ya Kristen lain makanya bang. agama Makanya Anda jangan dipukul Anda rata. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberi tekan saja, tapi tidak memaksakan kepada seseorang mau menerima atau tidak bang. Ya, tapi kenapa Kalau dia nggak dengar menggunakan firman cara-cara Tuhan dan jujur? mau masuk Kenapa? Kristen, Kenapa makanya nggak aku menggunakan bilang, cara Mas jujur? Umar, Kenapa? Orang-orang ini beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau abang pukul Bibelmu rata, saya bukan mau ke orangnya. Kristen. Bibelmu, lembaga Aduh, Bibelmu Bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi. milenial, jadi Lembaga mau Bibel kayak yang mau mengkritik melakukan itu kesalahan ajaran, terjemah. Bang. Sengaja Dari dibuat mana, salah. Abang? Sengaja dibuat Aduh, salah, sengaja. Itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan, Ya, urus juga hentikan. dong kitabmu, jangan urusi kitab orang. Oh, nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, tidak ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga lah nenek moyangmu yang pertama-tama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang karisting. Tidak ada nenek moyang saya makan babi, nggak ada. Kenapa nggak dari dulu nenek moyangmu bontrok gitu loh Bang Juma? Loh, karena dulu orang Islam itu masih tidur, belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur, secara berkelompok. Kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selamanya tidur. Tidak, saatnya kami bangkit, meneriakkan kemudian bahwa Bibelnya Kristen itu sengaja dibuat ke Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Paham? Enggak juga kali. Enggak juga, enggak juga, enggak juga. Lalu apa tujuannya kitabmu ke Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tertulis ke Islam-Islaman Bang Kitabmu kau Juma? sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab. Dari mana dasarnya kau katakan itu Alkitab? Ya dari kekristenan lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab? Dari mana dasarnya? Ya, Dari dasar laut. ya udah kamu ke laut lah. Kamu ke laut, kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Pertanyaan Anda itu Apa nangis? berlebihan. Nangis. Kayak apa? Kayak Nangis. Kayak Nangis. kecebong pertanyaan kau itu Bang Juma. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Bukan Kamu sendiri, bingung. kamu Malas sendiri, aja, kamu dijawab. sendiri OTH adalah dulu. korban pembodohan. Kamu Tidak sendiri juga korban kali. pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen coba? Ya, justru saya Ada bertanya, saudaramu. ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak Kristen ada. pingin kali tampil Tidak. sebagai Islam? Justru Tidak ada saya yang apa-apa, bertanya. Bang Juma. Hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hindu-Hinduan. Ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak ada rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran, zalim, 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 illal ladzina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kitab kalian. Kalian masih saja menamai Bible dengan sebutan Alkitab. Kenapa Saya harus tunggu masuk ya. ke ranah Islam?
Saya tunggu dulu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua setiap perkataan yang terlontar dari lisan Bang Suma. Renungkan. Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai, kutanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kitabmu sebagai Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang aja kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes, sekalian aja, nggak usah malu-malu ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan, silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami, silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7, Al-Quran Timotius, Al-Quran Roma, Al-Quran Filipi, Al-Quran Markus. Kalau itu yang bisa membuat kalian sempurna menyamar, silakan Anda pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah penistaan. Anda sudah mengambil Allah, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus. Anda sudah ambil, Anda sudah rampas. Kurang apa lagi? Cuma ngomong udah tersurat gitu. Kurang apa lagi? Nama Tuhannya umat Islam kalian sudah pakai. Yesus adalah anak Allah. Ayo, apalagi sisa kata Al-Quran lagi nih yang tersisahkan. Marilah teman-teman pada hari Minggu yang kudus ini kita membaca Al-Quran. Udah, pakai sekalian. Cuman inilah cara Juma untuk memurtadkan orang ini. Ambil. Kalau itu membuat kalian puas, ambil. Ambil kata Al-Quran, jangan setengah-setengah Alkitab. Jangan, ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang diterangkan ketika Yesus berkata di dalam Al-Quran Yohanes, agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah, selalu aja merasa benar, selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding, tidak saling mengganggu satu sama lain, kalian menganggap Bang Suma penghujat, Bang Suma itu perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa nggak ambil kata Al-Quran sekalian? Kenapa? Malu? Coba sebut, coba. Al-Quran Yohanes bab 7 nomor 8. Coba. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebutlah kayak gitu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami bodoh di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil curian kalian itu. Bagaimana yang kalian tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus. Bagaimana supaya kita otak kalian itu berfungsi, bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Cuma berkuar-kuar. Ayo, saya ingin mengingatkan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Silakan, saya ingin dengar. Ayo. Edis undang kau di komanya semua. Coba sebut. Zuma. Diundang Edis kau di komanya. Mumpung dia live itu. Gak ada yang lebih berbobot, bro. Zuma. Kalau hanya kotoran host ini itu lah nggak berani. enggak
minimal pendeta lah teman-teman. Jangan buat Masa malu kita kok orang anggap saya, ya. kotoran bro, itu kau juga bahasamu yang tidak ini masa Jangan buat malu. Ini Sama sang legendaris kau berani? sebentar dulu. salah itu kalau kau anggap kita kotoran, kau mau Yang terus lain kita lah, minimal pendeta lah. bahasa S1 teologi bukan lah begini minimal. begini kita Salah kalau begini, saya ngapain- berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh Paus Vatikan. Kalau cuma kayak Edis sampah masyarakat itu untuk Tidak, apa? nah. Ilmu tidak ada nih. itu pandangan Bang Suma, itu pandangan pakai tai, begini saya Suruh bertanya Paus begini. Vatikan diskusi dengan saya. Saya mau tanya kepada Paus Vatikan, wahai Paus Tadi kan- Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya. Markus 16, nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan tangannya di atas kepalamu agar kau sembuh. Sampai hari ini kau masih pakai Bila kursi corona roda, aja Cak kita Ayu. tidak bisa dapat cara juga dikasih. Saya menilai ilmu kamu Juma, cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu Juma. Ya, silakan, enggak apa-apa. Dengan cara pengajaran kamu, Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Juma, Bang. jangan Hari Sabtu hanya tutup salon. ngomong besar. Salon di tempat saya tutup kalau hari Sabtu. Jangan nyamar-nyamar Yahudi lah. Jangan membuat Kemana-mana malu nyamar orang Yahudi, Buat udah gitu malu. nyamar Islam. Jangan membuat Pakailah malu sendiri orang Muslim. identitas Jangan kekristenanmu buat malu itu. dirimu sendiri. Alamak, Kristen inilah. Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Salam. Assalamualaikum. Begitu dicek Kristen. Kirain Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Pakailah, pakailah. Tidak punya akhlak, saya Pakai katakan. simbol agamamu, pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat Muslim, memalukan umat Muslim Anda itu. Yang saya tahu yang malu orang cuma Kristen. anak-anak pesantren yang baru-baru sekolah pesantren suka sama Bang Juma. Coba tenang teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda Lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini ibu-ibu yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi ibu itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan curhat ya. Kalau nggak mau diskusi, curhat seperti kayak orang apa curhat. mending nonton Mungkin aja ya. di bawah. Ya sudah, ini ada berapa Kristen? Ada 5, saudaraku. Tolong terangkan ke kami dari mana Kristen mengambil kata Alkitab. Silakan. Karena yang suka nyamar-nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu cuma iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Kamu diam biar ngomong lah. Bang Juma. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya, silakan oleng dulu, silakan. Oleng kapten, silakan. Lari kabur. Nah, Oke, kau dengar ya Bang Iya, saya dengar, silakan. agama kan Abang ngerti kan? Nah, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak membanding-bandingkan sesama itu nggak ada Bang. Jadi aku ya Kristen ya, Abang Islam. Islam itu baik, Kristen itu baik. Ngapain Abang banding-bandingkan? Kalau memang Abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama orang Islam. Ya, ini saya sudah ajarkan. Ini saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa-bawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini saya sudah ajarkan umat Islam. Ini
Wahai umat Islam, hati-hati ketika ada orang datang menjual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam yang saya sampaikan. 2000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Tuh. Wahai umat Islam, hati-hati, sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan, orang-orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian, jaga anak-anak kalian, jangan sampai anak-anak kalian terperdaya, karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab, banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah, banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil, mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati, ini saya sedang menyuarakan kepada umat Islam. Kalau Anda keberatan, sanggah, jangan Anda curhat. Di mana Bang Juma Yesus palsu? Kalau Nabi palsu ada. Oke. Baik, saya ajarin. Anda bertanya, jangan Anda kemudian bilang jangan bahas-bahas. Dengar, Yesus berkata dalam Matius 24. Oke. Nomor 22, 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat. Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku-ngaku Yesus di padang gurun. Yesus palsu itu datang ngaku-ngaku Yesus di dalam bilik. Sedangkan Yesus asli, menurut Yesus asli, datang nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Semua sedunia orang tahu, bukan hanya bisikan-bisikan, aku bertemu dengan Yesus loh. Bukan kayak gitu. Yesus datang kedua kalinya nanti semua orang tahu. Islam, Hindu, Buddha, ateis, semua orang tahu. Ketika dia datang, maka bumi ini akan bergoncang kemudian dan datang kedua kalinya. Jadi yang datang di padang gurun itu, aku Yesus lah. Itu bukan Yesus. Itu palsu. Oke? Yesus berkata seperti itu, emangnya ada setelah Yesus berkata seperti itu, ada Yesus lain yang muncul? Kalau nabi lain ada, yaitu nabi kamu, Yesus. kan? Loh, Yesus palsunya, nabi palsunya bertemu dengan Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 26, 27. Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Di mana pertemuannya? Di padang gurun. Ketika Paulus menuju ke padang gurun Damsik, dia bertemu dengan Yesus palsu. Makanya diawali dengan pertanyaan apa oleh Paulus? Siapakah engkau Tuhan?
Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Hah? Kok ada Yesus di situ? Bukankah Yesus nanti datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat? Kok ada Yesus nongol di situ di padang gurun? Itu siapa? Bukankah Yesus sudah berkata, Hah? 3 hari kemudian dia akan bangkit dan menampakkan diri Itu. kepada mereka. Bung, Anda tahu Galatia itu ditulis tahun di atas tahun 52. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Kejadiannya sangat jauh, puluhan tahun. Puluhan tahun. Galatia, Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 50-an ke atas. Yesus terangkat tahun 30 sampai tahun 33 diantaranya. Jadi yang datang di Pulau Patmos, yang datang di dalam gurun menuju Damsik itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10:18. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada fisik Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus nanti kalau dia datang lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itulah Mesias palsu. Makanya coba lihat, setelah Paulus menerima pengajaran dari Mesias palsu, ajaran Paulus serong ke kiri meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Bahkan Taurat hukum Tuhan disebut sampah. Bahkan Yesus sendiri yang datang kepada Bani Israel disebut makhluk terkutuk. Coba. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Seperti Juma. Oh, saya gitu, bukan Bang. domba. Saya tidak pernah mengaku saya Bani Israel Yahud rohani. Kristen itu yang mengaku sebagai pengikutnya Iya. Paulus. Juma itu kan serigala Bang Juma, domba. Bang Juma. Saya tidak Bang pernah Juma. mengaku Yahudi. Halo, Yang Bang disebut Juma. domba Bang itu Juma. adalah Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai Juma. Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Yang disebut Bang serigala Juma. penyamar domba itu adalah orang Yahudi, non Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah kalian. Bang Juma. Iya, cantik. Tujuan buat video buat siaran langsung kayak gini untuk apa ya? Untuk menyampaikan isi Al-Quran. Masa nggak tahu? Untuk menyampaikan isi Al-Quran saya. Menyinggung kepercayaan orang gitu. Hah? Kalau menyinggung Anda tersinggung? menyampaikan isi Al-Quran, kenapa harus menyinggung kepercayaan orang masing-masing gitu? Kalau Anda misalnya tersinggung? menurut Bang Juma keagamaan orang itu Anda tersinggung? jahat atau jelek. Kenapa Anda tersinggung? Bang Juma harus melarang itu? Kan dosa mereka. Kenapa Bang Juma harus meluruskan yang nggak urusan Bang Juma? Oke, baik. Saya jawab. Kalau agama Kristen itu sifatnya seperti agama Yahudi, tidak mencari pengikut, saya tidak ada masalah. Atau seperti agama Hindu, tidak mencari pengikut di luar mereka. Atau seperti agama Buddha, tidak mencari pengikut seperti Buddha, maka tidak ada masalah. Masalahnya muncul kemudian, Kristen adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15,
beritakanlah Injil kepada umat Islam yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Bang Juma, Bang Juma ini saya rasa orangnya, Bang Juma ini saya mau bicara, Bang Juma ini saya rasa orangnya hebat, berbicara, menyampaikan sesuatu tentang agama. Saya jempol ya sama Bang Juma. Saya beragama Kristen, saya jempol sama Bang Juma. Tapi kalau, makanya Anda cantik, karena Anda jempol Bang Juma. Coba Anda tidak jempol. Ya, terserah Bang Juma bilang apa. Tapi saran saya, Bang Juma itu kalau bisa bicara jangan di live. Bang Juma maunya bicara itu di masjid ya, atau masjid yang di Jakarta yang dekat di masjid tidak ada itu. Orang kafir di situ. Iya. Sementara Bang Juma ini kan orang hebat. Terus Bang Juma kalau bicara itu jangan usah di live. Ketika seseorang tersinggung berarti merasa Bang Juma ini sedang menyampaikan kebenaran. Kalau Anda tersinggung berarti Anda merasa kalau Anda nggak tersinggung ngapain naik di sini gitu loh. Kalau bukannya substansi dengan beliau yang saya sampaikan sanggah. Kalau nggak bisa ya turun aja. Kenapa selalu membahas agama kepercayaan orang harus di live kayak gini? Kenapa? Maksudnya kenapa harus bicara di live kayak gini? Kalau memang harusnya Anda bilang juga tuh sama saudara-saudara Kristen Anda di sana juga mereka menyerang agama kami. Apakah agama kami diserang kami harus diam saja? Dong. Kalau Anda bijaksana, kami pun bijaksana. Dan di sini yang disampaikan oleh Bang Juma apa yang sebenarnya dia ketahui. Sebetulnya kalau nggak tersinggung disimak aja. Benar nggak? Enggak tersinggung. Maksudnya enggak tersinggung. Apa masalahnya sama kami Kristen? Bang Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Enggak bisa kakaknya siapa si Juma. Dan kenapa harus bicara pakai masker? Kenapa enggak langsung aja dia bicara di masjid? Coba izin. Buat apa? Buat Bu Mardiana cantik. Apa gitu pentas? Ibu Mardiana. Apa segala macam. Terus Bang Juma ini kenapa harus beraninya di Indonesia? Berani enggak itu tempat di negara lain? Ini ibu ini baru download negara TikTok, ini menjamin menjamin setiap pemeluknya untuk menunaikan ajaran agamanya, bebas menjalankan agama masing-masing. Itulah yang Abang bilang itu. Jadi kenapa harus Abang menyampaikan sesuatu hal yang menurut Abang salah itu? Kenapa harus setiap hari live harus menyinggung ini itu? Kenapa harus kayak gitu, Bang Juma? Apa harus kayak Agama gitu? saya memerintahkan saya harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Salah satu kemungkaran itu adalah ketika Tuhan saya disebut punya anak di dalam Kristen. Ketika disebut kemudian ya kalau Juma. Siapa Loh, punya kata anak? Allah yang Anda ambil itu dari Bang Juma mana? ini perlu buka masker kalau bicara. Jangan pakai masker Sekarang kalau saya bicara. tanya Jadi saudara. Juma. Sekarang saya siapa tanya, punya anak? saudara Mardiana atau saudara DMG, dari mana kata Allah di dalam Bible kalian ambil? Jawab. Kan udah pakai bahasa daerah punya Bu. Bahasa daerah Saya tidak peduli dengan bahasa daerah. Yang saya tanya bahasa yang ada di dalam kitab saudara. Juma, kami kan AKBP Protestan. Bang Juma memang orang hebat. Bang Juma jangan bicara apa masalahnya sama kau? Jangan bicara live. Ngomong langsung di depan. Masalah sekarang nama kitab Anda apa? Kutanya dulu. Langsung kan masalah saya apa, Bang Juma? Nama kitab Anda apa? Izin dulu Bang Zuma biar kita tertibkan. Masalah saya apa, Bang Juma? Sebentar, aku matikan mimu. Ibu coba di mute dulu kawan-kawan Kristen biar kondusif kita punya Komal satu-satu ngomong ya. Coba ini yang naik ada beberapa. Sebentarnya dulu, tunggu dulu. Oke, ini yang naik tadi ada beberapa orang, Bang. Sebentar dulu Ibu cantik. Sabar Ibu ya, di mute dulu Ibu ya. Bang Juma kalau kayak gini, Ibu cantik, Ibu sabar dulu Ibu ya. Sabar dulu Ibu. Enggak usah sabar Bang Juma kalau kayak kita sapa dulu yang naik. Ini ada beberapa yang naik ini. Ada Ida, silakan Ida, Kristen atau Muslim Ida? Ida dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Mbak Ida. Saya
menyampaikan Bang. isi Al-Quran saya. Bentar, Bang Joma, izin bicara. Sebetulnya hal Ya, kecil itu silakan. Bang Joma yang tadi nggak usah ngomong, kita aja yang ngomong. Bang Joma ini sedang menyampaikan terminologi Al-Quran, dan di Islam itu diajarkan untuk syiar. Dan ketika sekalian berpendapat yang sama dengan Bang Joma itu kasihan kepada kalian karena kalian dalam kesesatan. Lanjut. Kesesatan dibilang orang Baik, sebentar dulu. Tapi sekarang ada sesat sekali. Sebentar dulu, sebentar. Yang Kristen tenang dulu. Cukup panitan kawanmu Tunggu dulu satu-satu. Kita sapa dulu yang lain. Ini Ida sama Singa ini Kristen atau Muslim? Sama Woyen Nasution. Coba dibuka mute-nya teman-teman. Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam. Oke, di mute dulu kalian yang Muslim. Ida ini Kristen atau Muslim Ida? Kristen. Oke, ya. Asing disukai sih. Ida Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, kita Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan kayak mana? Saya boleh Silakan. nanya nggak sama Juma? Sebentar dulu Ini- Bang, apologet. Anda baru Oke. naik sebentar. Satu-satu biar tertib. Izin mungkin yang kawan-kawan Muslim saya izin turunkan dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen lain yang naik. Ada kebetulan kawan saya pendeta di bawah. Mungkin beliau saya mau naikkan. Izin. Ini kalau Izin ya, Bang Sudah. seorang Kristiani masuk menjadi mu'allafah, tengoklah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalau mu'allaf cantik langsung. Padahal sebelumnya dia ini seperti bintang iklan caplang. Kau cuma ngomong kau sama artis tapi kau kayak Maksudnya kayak ada apanya ini Bang Zuma iklan caplang Sebelum mu'allaf tadinya kayak bintang iklannya itu cap kaki 3 caplang. Ada kan? Begitu dia bersyahadat, subhanallah, Masya Allah, cantiknya adiknya Bang Suma. orang Kristen besok. Berarti ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Kami orang Kristen gak ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Itu aja. Ya justru karena itu Yang kau kenapa keberatan aku ngomong tadi apa? Coba sampaikan ke saya DM. Bang RD, Silakan. Bang RD sebentar Bang RD, sabar dulu Bang RD. Justru kalau Anda mengatakan tidak ada sangkut pautnya, alhamdulillah. Tapi Iya, faktanya memang gak kan ada. Apa terus lagi? kenapa kitab kalian Bro masih Pandi, menyangkut-nyangkutkan aku boleh ngomong dengan sama agama Bro Pandi? Islam? Kenapa? Alkitab kami itu berbahasa Indonesia, ada berbahasa Nah, itu daerah. Alkitab Ya, lagi. kalau Alkitab berbahasa kau sebut. daerah yang banyak kan. Alkitab kau sebut Alkitab, kau tidak malu. Kenapa tidak kau sebut Al-Quran aja sekalian? Bro, Al-Quran kami, Alkitab Al-Quran kami udah ada Yohanes, yang berbahasa daerah, Al-Quran Matius, berbahasa Batak. 45, 67. Sama Juma, Sebut aja Al-Quran, nggak usah malu-malu sekalian. Kapan cuma Alkitab? Boleh nggak teman-teman wawasanmu Juma? Kau udah lama Wawasan ikutin pula kau tanyakan. Lucu kau ini. Kutanya samamu dulu. Yang lain diam. Ini DMG kutanya samamu. Kitabmu sebelum di Indonesia berada, nama kitabmu apa? Lucu kau. Kita kan berbahasa Indonesia ya. Lucu Bebas kau. kita. Lucu kau. Padahal tak ada yang tertawa. Kau bilang aku lucu. Kutanya samamu Bahasa sebelum Indonesia itu kan buku. bebas, hak segala bangsa kan. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Kitabmu itu sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Ya, kita terjemahkan dia dengan bahasa Indonesia, Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya. Alkitab itu bahasa Indonesia kayak mana ini? Tuhan. Jadi sekarang Alkitab bahasa sekarang Indonesia kata tak dia. kusakan itu rupanya. Sekarang kan sumpah pakai Alkitab mempunyai Enggak, aku agama tanya masing-masing. samamu. Kayak mana sih? Saya samamu. Sebelum masuk ke Indonesia, nama kitabmu itu apa? Tanyalah dulu orang Indonesia dulu tahun 45, siapa yang menerjemahkan? Lucu kau.
Cuma Malu kan? Masa kami yang mempunyai berbahasa kau larang kau. Nggak malu kau kan? Nggak ada malu memang kan? Gini, Nggak ada Juma, malu. aku mau nanya samamu. Sebelum kamu lahir, itu udah ada kata bahasa Alkitab, betul? Kalian ada sebelum nggak saya tulisan lahir, yang disebut Alkitab? Saya jawab. Itu Sebelum dulu, Bang. saya lahir, dengar. Sebelum saya lahir, nama kitab suciku yaitu Alkitab sudah dirampok oleh kalian. Eja Paham? dulu namamu Bang Juma. Abjadnya itu dari mana? Abjadnya itu. Dulu kamu kasih bukti supaya aku bilang sama orang LAI ubah nama Alkitab itu jadi Bible. Oke, sekarang Kalau Bible kamu kalau di sebelum Indonesia kan, lahir, Bible sudah ada itu kata bahasa Alkitab itu Inggris. dalam Quran. Hey, Itu Bible Quran itu dibilang bahasa Alkitab, Inggris. Bible bahasa Inggris. Sukanya ini orang Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Sama saya, Juma jangan modal congor loh. Ya, buktikan sama saya sebelum kamu lahir sudah ada bahasa Alkitab dalam Quranmu. Oke. Al-Quran itu Alkitab. Coba Oke. dulu buktikan sama saya. Oke, saya juga akan minta bukti samamu. Sebelum Bible masuk ke Indonesia, buktikan kalau namanya Alkitab. Bukti sama kau bilang kami merampok. Juma patut toko. Bahasamu itu kamu bilang kami merampok. Tunjukkan Ya iyalah. sama kami sebelum Iyalah, kamu pasti. lahir sudah Al-Quran itu dibilang Alkitab. Tunjukkan sama kami gitu loh. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Tunjukkan Zalikal Juma, kitabu la jangan modal raiba congor, fihi Juma. hudan lil muttaqin. Oke? Apa dasarnya? Ketuanan Tunjukkan kan? dulu, Juma. Tunjukkan sama Alkitab saya. itu- Dasarnya apa? Ketuanan kan? Alkitab itu Benar, berasal Bang. dari Bang, bahasa Arab. Saya minta Dengar. sama si Juma, dia harus Dengar. mempertanggungjawabkan di umat Dengar. muslim ini 3.000 Cuma aku orang. Dengar. bentar aja Bang Cuma. Aku yang mau Dengar. sampaikan. Dengar. Aku lagi ngomong sama Juma, bro. Alkitab Khusus sama Bang Juma. Bang Juma Jangan aku macam boleh ngomong Kristen khusus lah sama Bang Juma. kalian. Aduh. Alkitab itu berasal dari frasa bahasa Arab. Udahlah disebut Juma, intinya kita Alkitab. udah berbeda. Secara kita. harfiah arti bahasa Indonesianya adalah buku. Daripada Bang Juma menguruskan agama orang, kan lagi banyak masalah. Izin dulu Bang Zuma, izin sedikit ya, 1 menit Bang Zuma. Teman-teman Kristen coba, kalau tidak tertib itu diturunkan teman-teman. Iya, saya boleh ngomong ada budaya Sebentar, teman-teman Kristen. Saya mohon sama teman-teman Kristen. Oh, saya Kasih kesempatan, sebentar, Bentar kasih dulu, teman-teman Kristen. kesempatan. Saya dulu ngomong sama Juma, ini tentang Baik. Alkitab loh. Katanya Oke, kita oke, mencuri tenang dulu, Alkitab, bahasa Alkitab itu. Iya, dengar dulu Bang. Sebentar dulu itu, dengar dulu, kasih kesempatan ini. Kalau tidak tertib diturunkan Ibu. Kak, bentar dulu. Ini kita gali dulu sama si Juma ini. Kita kasih minta bukti sama dia. Alkitab itu Quran itu sendiri. Mana buktinya Juma? Coba Oke dulu. Bang, nggak usah permasalahkan Bang tentang Alkitab sama Jangan dulu, sama Kak. Bentar dulu, Kak. Kakak nggak bisa Silakan, diatur. silakan apologet. Aku minta bukti dulu sama Juma. Sebelum lahir kamu, Quran itu dibilang Alkitab. Coba dulu Juma, tunjukkan sama saya. Jangan modal congor dong. Kita nggak boleh lah modal congor. Masa Islam menunjukkan kayak gitu? Harus Oke, membuktikan udah di mute, data loh. langsung di mute bro. Kalau sudah langsung di mute. Oke. Oke. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat. Tuh kitab saya disebut Alkitab. Zalika Alkitab. Al-Baqarah ayat 2 dikatakan situ Alkitabu. Kitabu itu kitab itu, bro. Bukan kitab ini. Bukan di sini dijelaskan Quran, bro. Di sini Itu dijelaskan Anda sudah tahu. Quran. Bukan Itu Anda jawab Alkitab, sendiri. Itu Anda sudah jawab sendiri. Iya, Alkitab itu adalah Al-Quran. Kitabu, bukan itu artinya kitab ini. Jangan kau siksa dirimu. Jangan kau siksa dirimu. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab.
Sudah saya jawab. Sekarang kau tunjukkan. Mana buktinya bahasa Alkitab? Saya butuh Alkitabnya. Itu tertulis kata Alkitab. itu mana? Alif, Lam. Sudah tertulis itu. Kau bisa pakai bahasa Arab. Kami bahasa daerah nggak bisa. Alkitab. Kamu tuh gimana sih? Itu Juma, tertulis kamu tuh gimana Alkitab. sih? Kalau kita ngomong itu pakai berdasarkan data loh. Kalau kamu bilang Al-Baqarah ayat 2, di sini dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mana Nah, kitab yang dimaksud di situ apa? Alkitab. Itu disebut apa di situ? Al-Quran di situ disebut apa? Al-Quran di situ disebut apa? Ini Quran ini. Alkitab di sana disebut Udah, apa? Bang, ini cari panati ini, Bang. Al-Quran di situ disebut dengan sebutan apa? Teman-teman. Udah, Bang, cari panati dia, Bang. Itu koinnya itu bertambah itu. Kan panati dia. Al-Quran Kau mencari di surah panati kau. Al-Baqarah Panati ayat sama 2 disebut kau. apa? Biar nambah koin kau. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Alkitab. Gak ada ditulis Alkitab sini, gak ada tertulis Alkitab. Sudah kujawab ya, sudah Saya kujawab. sudah Nah, sekarang jawab giliran juga Anda. Ini saya buktikan sama. Sekarang giliran Anda. Dengarkan sama saya. Dengarkan sama saya. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris disebut Bible. Bahasa Latin disebut Biblia. Di dalam bahasa Yunani koine disebut Tabiblia. Coba Anda uraikan dari mana akar katanya Tabiblia dalam bahasa Yunani bisa menjadi Alkitab. Silakan. Gini Juma, kami menggunakan Juma. Ya, kamu cek di dalam KBBI, Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba kamu cek di KBBI. Ya, coba saya tanya. Saya tanya KBBI itu dibentuk. KBBI itu dibentuk. Karena gini, kalau KBBI dibentuk kapan? KBBI tahun berapa didirikan? Dibentuknya KBBI sebagai tafsir atau terjemah dari bahasa Indonesia itu kapan? Tanya dulu. 1988. Berapa? 1988. 1988. Al-Quran saya kapan adanya? Iya, Quranmu kan dari abad ke-7. Al-Quran saya lebih dulu abad ke-7 menggunakan kata Alkitab. KBBI baru datang tadi sore. Mana bahasa Al-Quran? Dengar dulu Juma, kamu tuh konsisten. Mana bahasa Alkitab, kata di Alkitab gitu? Kata Alkitab di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu merujuk ke mana? Ini ngawur, ini Suma, ini ngawur. Manusia paling ngawur itu Suma. Itu apa bacanya itu? Apa bacanya itu? Konsisten aja bro. Itu apa bacanya itu? Itu dalam bahasa bacanya Alkitab ini Alkitab ini. Ini apa bacanya? Ini apa bacanya itu? Itu Alkitab. Alkitab mana? Ini Alkitab. Alkitab ini menyebut. Ini kata Alkitab ini merujuk kepada itu kitab mana? Al-Quran itu bro, nggak usah kamu bohong-bohongin aku. Itu kitab. Kuculuk. Ini bacanya Alkitab kuculuk. Bukan, itu kitab. Kamu jangan bohong-bohongin aku. Aduh. Aku keluarin juga. Udah nggak bisa bahasa Arab sok ngajarin. Ini tidak ada keraguan padanya. Natalia bisa bukakan Iqra, dia Iqra, mungkin dia tahu baca Iqra itu. Tahu dia mah. Tahu dia. Sok ngajarin Bang Zuma, kamu kuculuk bahasa Arab aja nggak bisa. Lanjut Bang Zuma. Ini ulama kalian ini bikin tanda kurung Al-Quran bukan Alkitab. Nah itu tulisannya Anda sudah lihat, berarti kata Alkitab ini. Natali, kau coba kau tunjuk. Coba diam dulu nih, kasih diam, kasih mute dulu, Kau diam, dengarkan, pasang kupingmu. Di dalam Al-Quran ada tertulis kata Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 2 itu tulis Alkitab. Tuh Al-Baqarah ayat 2 tertulis Alkitab. Diam dulu. Itu dosa besar. Diam dulu. Saudara, diam dulu. Ini kata Alkitab tertulis di dalam kurung Al-Quran. Anda sudah lihat sendiri kan? Berarti yang dimaksud Al-Quran di sini adalah Alkitab. Anda baca sendiri terjemahan katanya tadi. Ya udah, selesai kita. Kata Alkitabu dalam kurung Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Oke, udah selesai. Anda sudah melihatnya sendiri. Itu cuma artinya kitab itu.
Kitab itu yang dimaksud itu kitab yang mana? Bohongin umat Islam, Kitab Bu Juma. kitab itu Jangan yang kamu dimaksud. sudah makin bodoh-bodohin umat Islam, Juma. Kitab itu yang kitab itu. Kitab itu yang Menunjukkan dimaksud. ke Al-Quran, bukan Alkitab bahasanya. Oke, kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Bahasanya. Kitab Itu yang dimaksud bahasanya Al-Quran, bro. Al-Quran. Al-Quran. Bagus, pintar sekali. Iya, Dah selesai. Al-Quran. Al-Quran. Nah, Oke, udah selesai kan? Kitabu itu menunjukkan kitabu. Aturannya bilang berarti Alkitab bro. itu adalah Al-Quran, betul? Bentar dulu, bro. Ini bukan kitab ini ya berarti ya. Kitab yang dimaksud di situ apa? Kenapa di dalam terjemahan itu kitab ini? Kitab ini yang dimaksud di situ kitab apa? Benar dulu, Juma, jangan mute dulu. Itu Kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Kenapa dibikin kitab ini diartikan? Iya, maksudnya kitab ini itu kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Itu pintar. Ya udah, mana Alkitab? Alkitab mana? Bahasa Alkitabnya itu mana, Juma? Kok ditanya lagi? Saya buang aja ya, Bang Juma. Izin, saya buang aja. Nggak bisa di tempat sampah saja orang kayak gitu. Dia sendiri yang membaca. Di dalam kitab saya tertulis Alkitab, dalam kurung Al-Quran. Dia sendiri yang baca. Memanglah kalau terlalu banyak makan babi dan anjing, otak nggak berfungsi dong, Bang. Nah, inilah sebabnya. Sudah dia baca sendiri. Ini Alkitabu, dalam kurung Al-Quran. Berarti nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tertulis dari abad ke-7. Indonesia ada sebuah buku dari Barat menyebut dirinya dengan Alkitab. Nyambungnya di mana? Hah? Nyambungnya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Yunani Koine disebut Tabiblia. Apa Tabiblia di dalam bahasa Indonesianya? Buku-buku. Berarti sebenarnya nama kitabnya orang Kristen ketika masuk ke Indonesia adalah buku-buku. Buku-buku. Kalau mau singkat, apa itu? Kalau mau singkat, kalau buku-buku. Ya buku. Ya buku. Buku. Buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Itu. Ngapain lari ke Alkitab? Cahayu memalukan. Bahasa Latinnya Biblia. Oke? Kemudian kalau Anda lihat lagi di dalam bahasa Yunani Koine tertulis Tabiblia. Bahasa Indonesia buku-buku. Kalau Anda ingin tunggalkan kemudian Biblion dalam bahasa Yunani kuno, bahasa Indonesianya apa? Biblion. Biblos bahasa Inggris. Biblion bahasa Indonesianya. Ini teman-teman Kristen banyak kali di atas, nggak ada yang bisa jawab ini, alamak. Apa kalau buku-buku itu apa? Apa kalau buku-buku, kumpulan buku-buku disatukan apa namanya? Clipping, bukan? Apa kalau buku-buku disatukan banyak, kemudian Kalau disatukan clipping itu? gambar-gambar, Bang. Oh, gambar-gambar. Iya, bukan dong. Kalau buku-buku digabung banyak apa itu bahasa Indonesianya? Makalah. Dongeng. Makalah. Iya, makalah. Makalah. Berarti makalah Markus, makalah Yohanes, makalah Roma. Itu cocok. Baru kita saling menghargai. Jangan ambil nama lain kitab suci Al-Quran, jangan. Baru tidak ada diskusi. Dudukkan kitab saudara pada tempatnya. Kalau saya mendukung saudara-saudara Kristen ini lebih memiliki warna kalau kitabnya itu disebut Tabiblia. Bagus loh nama itu, Tabiblia. Begitu sangat Kristiani terdengar. Tabiblia Yohanes, Tabiblia Matius, Subhanallah. Itu lebih bagus, kawan. Lebih cantik kedengarannya daripada Alkitab. Alkitab itu kan bahasa Arab, nama lain daripada Quran. Tapi entahlah ya, kita jangan ada di sini saling mengapa ya,
saling menghujat atau kayak mana, karena ilmu pengetahuan kita itu sesama kita berbeda. Ada yang masih minim pengetahuannya, ada yang masih pertengahan, atau ada yang tinggi. Yang jelasnya jangan kita saling menghujat jadi ada keributan atau kayak mana. Kalau masalah Alkitab ini, kalau menurutku ya, itu hanya sekedar buku lah. Cuman kalau nama Alkitab, Alkitab, oke, bahasa Arab, bukan berarti kan kami Kristen nggak bisa. Ibaratnya karena memang sejarahnya, jujur aja sejarahnya pun aku kurang tahu memang Alkitab itu, tapi jujur aja, aku nggak mau mengatakan yang aku nggak tahu. Ya kalau Bang Juma tahu, kita persilakan untuk menjelaskannya. Cuman jangan dipaksakan untuk mengubahnya, itu aja. Ya kalau menurutku sih Alkitab itu walaupun dipakai bahasa Arab, nggak salah lah kami makainya. Karena di Arab pun kan ada orang Kristen. Udah Bang ya? Iya. Silakan dimit. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Ya, jadi kalau saudara mengatakan tak apa orang Kristen menggunakan kata Alkitab, karena di Arab itu juga ada orang Kristen. Ya, itu di Arab kan, Bang? Kalau di Arab silakan aja menggunakan nama Alkitab. Tapi yang perlu dipahami, kitab Kristen Arab itu muncul dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Jadi sekuat apapun kemudian orang Arab menggunakan bahasa Arab menyebut kitabnya mereka dengan sebutan Alkitab dan seterusnya, Alkitab Al-Muqaddas, silakan aja. Tapi pada prinsipnya adalah bahwasanya penyebutan Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Itu dulu. Ada 4 kitab yang diwahyukan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan nama Alkitab: Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia ini itu buku Markus, Matius, Yohanes, Lukas, buku-buku Paulus. Itu bukan Alkitab. Itu bukan Alkitab. Karena bukan Injil, bukan Injilnya Nabi Isa, bukan Torahnya Nabi Musa, bukan juga Zaburnya Nabi Daud, dan juga bukan Al-Quran. Oleh karena itu ya sejatinya Kristen harus tampil beda sesuai dengan aslinya. Tabiblia dalam bahasa Yunani. Kenapa tidak digunakan itu saja? Kenapa harus nama juga diterjemahkan? Kemana-mana aku rasa kalau nama itu tidak perlu diterjemahkan. Itu nama. Tidak perlu diterjemahkan karena itu nama. Itu adalah simbol kode penanda satu objek. Kenapa harus berubah menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain daripada kitabnya umat Islam. Nah sekarang bukan masalah tidak mengapa dan mengapa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah negara kita ini kan harus aman-aman saja. Artinya tidak boleh ada kekisruan. Nah salah satu kemudian pemicu kisruh terjadi adalah agama saudara menggunakan istilah Al-Quran. Termasuk penyebutan nama Al-Quran. Apa salahnya kalau Kristen ini ajaran kasih mengembalikan marwah Bible kepada konsep awal, Tabiblia. Itu lebih familiar kurasa dengan lisan atau lidah orang Kristen. Tabiblia. Jadi Yunani Koinenya kena, asalnya kena. Jangan masuk merasuk ke Islam. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini terjadi, debat ini terjadi. Sederhana bukan? Coba Kristen tampil dengan model kekristenan. Jangan model ke-Islam-Islaman. Selesai bukan? Nah, kita tinggal tunggu bom waktu aja. Orang-orang Bali juga akan menggugat. Kenapa dalam Bible
orang Bali disebut juga Tuhannya orang Bali, Sang Hyang Widi. Padahal sejatinya Bapak masuk ke Bali, jadi aja Bapak. Yahweh masuk ke Bali, tetap aja Yahweh. Silakan dengan kata-kata yang lain, tapi nama gelar sembahan kalian jangan ikut menjadi bunglon. Itu Bung, itu permasalahannya sederhana sekali. Kristen tidak akan kehilangan marwah, Kristen tidak akan kehilangan jati diri. Kristen malah justru jauh lebih bagus kalau Kristen mendudukkan kemudian poin-poin kekristenan dari awal pendiri bapak-bapak gereja itu dipertahankan atau minimal dikembalikan. Contoh misalnya, betapa bahagianya saudara-saudara Kristen, senyumnya semeringa ketika kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Subhanallah, luar biasa. Saya sampai salaman dan berpelukan dengan staf saya. Pak, sekarang sudah bukan lagi Isa Al-Masih. Oh ya, apa sekarang? Yesus Kristus. Saya langsung usap dada, alhamdulillah. Nah, alangkah indahnya sekiranya saudara kita Kristen menanggalkan kata Alkitab, meninggalkan kata Allah, maka pada hari Minggu saudara-saudara kita menyembah kepada anak Tuhan, tidak lagi disebut menyembah anak Allah. Itu menyakiti hati kami. Tidak lagi kemudian surat-surat Paulus disebut Alkitab, tapi disebut Tabiblia. Indah sekali negara kita ini. Sekiranya agama-agama yang ada di dalamnya mendudukkan kemudian kodrat keagamaan pada akar mula-mula. Indah sekali. Sekarang antara Al-Quran dan Alkitab susah kita bedakan. Anak saya bertanya, Abah, iya nak, mana Alkitab yang ada di sini? Pemikiran saya, yang Alkitab yang dimaksud anak saya ini apa? Saya coba kasih dia Bible, bukan ini. Masa ini Alkitab? Ya ini juga disebut Alkitab sama orang Kristen. Penasaran dia buka, isinya nggak sama loh. Iya memang, inilah saudara kita Kristen, menggunakan nama lain dari Al-Quran untuk menamakan kitabnya. Supaya apa? Itu tadi. Coba buka mata saudara. Lihat aksi-aksi orang yang mengaku mantan Islam. Ada yang baru-baru ini kemudian viral, pakai kopiah, pakai kacamata, kita dari pulau ke pulau untuk memberitakan Injil kepada orang lain, supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain untuk memeluk agama Kristen. Mereka membawa simbol-simbol Islam, penampilannya Islam, penyebutan di dalam agamanya bunyi-bunyi apa? Sebutan-sebutan Islam. Ada enggak pernah Anda temukan orang Islam door to door dari pulau ke pulau menemukan orang Kristen lalu kemudian mengatakan kami juga menyembah Yesus, kami juga ada konsep anak Yesus di dalam Al-Quran, ini ajarkan, kami ajarkan ya. Ada enggak kayak gitu? Enggak. Karena umat Islam itu mendudukkan agama itu adalah kebenaran tertinggi. Di semua kebenaran di atas muka bumi ini, maka kebenaran kitab suci itu tidak bisa ditandingi. Maka kebenaran kitab yang kita pegang itu adalah kebenaran yang tidak boleh kemudian kita akal-akali, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh disamar-samarkan. Yang namanya kitab suci wahyu Tuhan harus mendapat nilai tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Maka kitab suci kita harus benar-benar suci dari apa? Dari manipulasi, dari rekayasa, dari kepalsuan, dari mengelabui, dari berpura-pura, dari bersifat bunglon. Itu baru disebut kitab suci. Tapi kalau sebuah buku di dalamnya syarat dengan manipulasi, syarat dengan rekayasa, itu bukan kitab suci lagi, tapi kitab yang disangka suci. Nah, sebuah agama yang memiliki kitab yang bermasalah, yang memiliki rekayasa di dalamnya, kesengajaan, ada unsur intrik di dalamnya, maka kitab suci itu bermasalah. Sebuah agama yang memiliki sebuah kitab suci bermasalah, maka agama itu bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah tidak layak kemudian dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kekuatan ini yang membawa kami untuk mengajak, ayo teman-teman Kristen, mari kita duduk bersama, kita dudukkan perkara ini supaya kiamat tidak lagi pusing membahas hadits,
yang dia pelintir sendiri, yang mereka terjemahkan sendiri, yang mereka kemudian pahami sendiri, supaya si CP Christian Prince, ya, Congorpedia tidak lagi membahas-bahas Islam. Begitu juga kami ketika membahas kemudian illal ladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah lagi menyentuh bahwa yang dimaksud orang-orang salim di dalamnya situ adalah dia yang menyembah ini, menyembah itu. Tidak, tapi kaidah-kaidah Quran akan kami tegakkan. Dan saudara Kristenku juga menegakkan kaidah-kaidah Kristen. Selesaikan. Silakan Anda beribadah pada tempat Anda, menyembah Tuhan Anda, mengkitabkan kitab Anda. Kami juga begitu, supaya anak keturunan kita nanti tidak bingung. Ini kitabnya Al-Quran, ini kitabnya Bible. Di dalam ada kata Allah, di Al-Quran juga ada kata Allah. Ya, mana yang benar ini? Mana yang benar? Anak-anak kita bingung, terjadi kesimpang siuran. Tapi kalau kita yakin agama kita benar, benar sepenuh keyakinan, maka kita akan pasti menjaga kemurnian agama tersebut. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Kristen ini adalah agama benar, maka kesucian agama ini orang coba. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti iblis yang sedang diganggu sarangnya, iblis yang ngamuk. Jadi seperti itu saudaraku, indah sekali negara ini kalau tak ada lagi agama yang menggunakan istilah kitab suci agama di luar agama yang dianut. Indah sekali. Al-Quran dengan Al-Qurannya, Bible dengan Bible.